Selamat datang di pembelajaran jarak jauh Sensus Penduduk 2020. Pembelajaran ini diperuntukkan secara umum untuk seluruh masyarakat di Indonesia dan secara khusus untuk petugas sensus dan ketua atau pengurus satuan lingkungan setempat terkecil atau SLS terkecil seperti RT, dusun, jorong, banjar, dan yang sejenis. Apa itu sensus penduduk? Sensus penduduk adalah kegiatan pendataan penduduk yang berlangsung 10 tahun sekali, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Sensus penduduk 2020 merupakan yang ketujuh selama pelaksanaannya. Pada sensus penduduk kali ini, ada perbedaan jika dibandingkan dengan sensus penduduk yang sebelumnya. Perbedaan tersebut yaitu adanya sensus penduduk online yang sudah berlangsung pada Februari hingga Mei 2020 lalu. Dan sensus kali ini juga menggunakan data dasar dari Dukcapil Kemendagri. Pelaksanaan sensus penduduk 2020 dibagi menjadi dua tahapan besar. Yang pertama, sensus penduduk online yang sudah dimulai dari Februari hingga Mei 2020 lalu dan dilanjutkan dengan kegiatan pendataan penduduk pada bulan September untuk mencatat penduduk yang belum dapat melakukan pengisian sensus penduduk online. Pembelajaran kita pada kali ini akan membahas secara lengkap apa saja yang dilakukan pada kegiatan pendataan penduduk di bulan September. Pembelajaran terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, mengenai konsep penduduk. Kedua, pemeriksaan daftar penduduk. Dan ketiga, verifikasi lapangan. Bagi Anda, masyarakat Indonesia, khususnya petugas sensus dan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis, selamat mengikuti pembelajaran ini. Siapa yang harus dicatat dalam sensus penduduk? Seperti namanya, sensus penduduk mencatat seluruh penduduk di Indonesia, dari yang tua hingga yang muda, tanpa terlewat. Penduduk yang dimaksud adalah warga negara Indonesia ataupun warga negara asing yang tinggal menetap minimal 1 tahun atau tinggal kurang dari 1 tahun, namun ada berniat atau berencana menetap selama minimal 1 tahun di daerah tersebut. Konsep penduduk ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan konsep penduduk berdasar tempat tinggal akan menghasilkan data yang lebih akurat sehingga memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan dan melaksanakan program pembangunan. Misalnya, untuk membangun fasilitas MCK, sekolah, fasilitas kesehatan, dan lain-lain. Tentu harus berdasarkan data siapa yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut, bukan berdasarkan catatan administrasi kependudukan saja. Ini Kania, lahir di kota Yogyakarta, tetapi telah menetap di kota Makassar selama 1 tahun. Maka Kania adalah penduduk kota Makassar. Ini Wida, KTP Karanganyar, tetapi telah menetap 7 bulan di kota Bandung dan berencana menetap untuk beberapa tahun ke depan. Maka, Wida adalah penduduk kota Bandung. Jadi, penduduk di suatu daerah, mulai dari provinsi, kabupaten, kecamatan, hingga RT atau dusun dan sejenisnya adalah setiap orang yang telah menetap di daerah tersebut minimal 1 tahun atau kurang dari 1 tahun namun berencana untuk menetap lebih dari 1 tahun. Satu lagi yang perlu dicatat,
asisten rumah tangga, sanak famili yang menetap, dan bayi yang baru lahir juga dicatat sebagai penduduk di keluarga tersebut ya. Itulah konsep penduduk. Konsep ini berguna untuk menentukan siapa sajakah yang termasuk dan yang tidak termasuk sebagai penduduk di suatu daerah dalam sensus penduduk 2020. Lalu, bagaimanakah gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020? Sebagai gambaran, kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dengan koordinasi petugas sensus dengan ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenisnya atau yang kita sebut sebagai Satuan Lingkungan Setempat atau SLS. Selanjutnya, petugas sensus bersama-sama dengan pengurus SLS melakukan pemeriksaan daftar penduduk. Setelah itu, dilakukan verifikasi lapangan dengan mengelilingi wilayah SLS. Sudah mengetahui apa itu penduduk dan gambaran pelaksanaan sensus penduduk 2020. Di video berikutnya, kita akan mengupas tata cara pelaksanaan lapangan sensus penduduk 2020 yang terdiri dari pemeriksaan daftar penduduk dan verifikasi lapangan. Selamat mengikuti ya! Tahapan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020 dimulai dari pemeriksaan dokumen daftar penduduk SP 2020 DP oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus RT atau dusun dan yang sejenis atau disebut dengan SLS. Kegiatan ini di bawah pengawasan Koordinator Sensus Kecamatan atau disebut dengan KOSEKA. Selain menggunakan atribut lengkap, ketika turun ke lapangan, petugas sensus juga harus mengenakan pakaian berlengan panjang, menggunakan face shield, masker kain, dan membawa hand sanitizer, serta memperhatikan protokol kesehatan. Dokumen yang diperlukan pada tahapan ini adalah SP 2020 DP dan peta wilayah. Pastikan juga membawa alat tulis yang diperlukan di lapangan. Untuk memulai tahapan pemeriksaan DP, hubungi ketua atau pengurus RT atau dusun dan sejenisnya. Sepakati waktu dan mekanisme pemeriksaan DP. Apakah akan bertatap muka secara langsung atau melalui media telekomunikasi yang memungkinkan. Kemudian, pastikan kesesuaian identitas wilayah RT atau dusun dan sejenisnya berdasarkan dokumen SP 2020 DP yang menjadi wilayah tugasnya. Apabila terdapat perubahan, baik itu pemekaran ataupun penggabungan SLS, laporkan ke Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA untuk ditindaklanjuti kemudian. Sebelum memulai pemeriksaan, baca dan pahami petunjuk pengisian pada halaman kedua DP. Jika ada yang belum dipahami, dapat ditanyakan kepada Koordinator Sensus Kecamatan atau KOSEKA. Selanjutnya,
mari mengenal dokumen daftar penduduk atau SP 2020-DP. SP 2020-DP adalah instrumen utama pada sensus penduduk 2020 yang berisikan nama-nama penduduk yang akan diperiksa keberadaannya oleh petugas sensus bersama dengan ketua SLS. Nama-nama penduduk yang ada di dokumen tersebut merupakan gabungan dari data administrasi kependudukan dan hasil kegiatan sensus penduduk online. Dokumen DP terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut. Pertama, halaman depan yang terdiri dari blok 1, pengenalan tempat, blok 2, keterangan petugas, dan blok 3, catatan. Pada blok 1 terdapat kotak nama SLS atau non-SLS di lapangan yang berisi nama SLS sesuai dengan nama wilayah di lapangan. Rekap hasil pemeriksaan dan verifikasi lapangan diisi setelah blok 4A, 4B, dan 4C terisi semua. Kedua, petunjuk pengisian. Ketiga, blok 4A yang berisi daftar nama penduduk beserta keterangan individu lainnya pada suatu SLS yang akan dicek keberadaannya satu persatu oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Di bagian bawah setiap halaman terdapat kolom rekap yang perlu diisikan untuk membantu pengisian total rekap yang terdapat pada halaman depan. Keempat, blok 4B yang berisikan nama-nama penduduk yang data individunya perlu dikonfirmasi. Data tersebut adalah jenis kelamin, tanggal lahir, atau NIK. Kelima, terdapat blok 4C yang berupa daftar kosong untuk mencatat nama-nama penduduk di SLS tersebut yang belum tercetak di blok 4A. Selanjutnya, blok 5 yang digunakan untuk mencatat penduduk pada DP yang dinyatakan meninggal. Terakhir, terdapat surat pernyataan yang diisi ketika ketua atau pengurus SLS tidak dapat mendampingi petugas sensus dan menugaskan orang lain dalam melaksanakan kegiatan lapangan sensus penduduk 2020. Untuk memperjelas pengisian, mari kita bicara tentang beberapa contoh kasus di lapangan terkait pemeriksaan DP. Pak Aji dan keluarga tercantum di dalam DP RT 1. Pada saat pemeriksaan DP, Ketua RT 1 mengkonfirmasi bahwa benar Pak Aji dan keluarga tinggal di RT 1 dan tercatat tinggal di alamat yang sama pada KTP atau KK mereka. Maka, petugas memberi centang pada kolom 9 untuk setiap anggota keluarga. Sedangkan Pak Budi dan keluarga juga tercantum di dalam DP RT 1. Tetapi, Ketua RT menyatakan bahwa Pak Budi dan keluarga memiliki KTP dan KK dengan alamat di wilayah lain. Maka, petugas memberi centang pada kolom 10 untuk setiap anggota keluarga. Keluarga Pak Charlie sudah melakukan SP online. Namun, Ketua RT menyatakan bahwa bulan lalu telah pindah ke kota lain. Maka, untuk setiap anggota keluarga, beri tanda centang pada kolom 11. Jangan lupa, coret keterangan jenis kelamin Pak Charlie dan keluarga pada kolom 13 atau 14, sehingga tidak dihitung pada rekap jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin. Contoh selanjutnya, keluarga Pak Rudi terdiri dari Pak Rudi, istri, 4 orang anak, ibu, dan seorang asisten rumah tangga yang tinggal di kota Semarang. Pak Rudi beserta istri dan anak pertama, kedua, dan ketiga, serta ibunya sudah melakukan pengisian sensus penduduk online. Alamat KK atau KTP keluarga Pak Rudi di kota Jogja, namun sudah tinggal di kota Semarang sejak tahun 2017. Maka, pada pemeriksaan DP oleh petugas pada RT tempat tinggal Pak Rudi saat ini di kota Semarang dilakukan dengan cara berikut. Pak Rudi bekerja di kota Jogja dan selalu pulang seminggu sekali.
maka beri tanda centang pada kolom 10. Istri adalah ibu rumah tangga, maka beri tanda centang pada kolom 10. Anak pertama bekerja di kota Jakarta dan pulang 1 bulan sekali, maka beri tanda centang pada kolom 11 dan jangan lupa untuk mencoret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Anak kedua, ketua RT tidak terlalu mengenalnya, maka beri tanda bintang pada kolom nama. Anak ketiga bersekolah di SMP Kota Salatiga dan tinggal di asrama sekolah, maka beri tanda centang pada kolom 10. Setelah pemeriksaan anak ketiga, ketua RT memberi informasi bahwa istri Pak Rudi baru melahirkan anak keempat. Namun, ketua RT hanya mengetahui nama bayi tersebut. Maka, isikan nama bayi pada blok 4C, lalu lengkapi keterangan lainnya pada tahapan verifikasi lapangan. Orang tua Pak Rudi meninggal sebulan yang lalu, maka beri tanda centang pada kolom 12 dan coret isian jenis kelamin pada kolom 13 atau 14. Lalu, lengkapi isian pada blok 5 SP 2020 DP. Ketua RT memberi informasi bahwa Pak Rudi memiliki seorang asisten rumah tangga yang belum tercantum namanya pada SP 2020 DP. Maka, catat pada blok 4C dan lengkapi isian. Apabila selama pengisian terdapat kesalahan, coret 2 kali isian yang salah. Lalu, isikan isian yang benar. Pada saat kegiatan pemeriksaan DP, sebagian petugas dilengkapi dokumen SP 2020 DPD yang memuat nama penduduk yang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di SLS manapun di suatu desa. SP 2020 DPD juga harus diperiksa oleh petugas sensus bersama ketua atau pengurus SLS. Setelah pemeriksaan daftar penduduk selesai, kegiatan lapangan dilanjutkan pada tahapan verifikasi lapangan yang akan dijelaskan pada video selanjutnya. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia. Setelah melakukan pemeriksaan daftar penduduk atau dokumen DP bersama ketua atau pengurus SLS, tahapan sensus penduduk 2020 selanjutnya adalah pelaksanaan verifikasi lapangan. Apa yang dilakukan petugas sensus pada saat verifikasi lapangan? Pada tahapan ini, petugas sensus mengelilingi SLS dengan didampingi oleh ketua atau pengurus SLS untuk memastikan keberadaan seluruh penduduk yang tercatat di dalam daftar penduduk atau DP. Dalam tahapan verifikasi lapangan, petugas sensus membawa dokumen dan alat tulis sebagaimana pada saat pemeriksaan daftar penduduk. Dokumen tersebut meliputi: pertama, dokumen daftar penduduk atau SP 2020 DP dan daftar penduduk desa atau SP 2020 DPD yang sudah diperiksa. Kedua, peta wilayah sensus atau SP 2020 WS yang digunakan untuk penelusuran wilayah dan memastikan batasan-batasan wilayah SLS kepada ketua atau pengurus SLS atau warga yang ditunjuk. Selama di lapangan, petugas dan ketua atau pengurus SLS wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, mengenakan masker, selalu memastikan kebersihan tangan, dan menjaga jarak minimal dengan responden. Apa saja yang harus dilakukan oleh petugas pada saat verifikasi lapangan? Pertama, mengenali dan menentukan batas-batas wilayah SLS bersama ketua atau pengurus SLS. Kedua, menentukan bangunan pertama yang akan dikunjungi untuk diverifikasi keberadaan penduduknya. Dianjurkan dimulai dari posisi barat daya pada peta. Ketiga, berikan tanda titik atau noktah sesuai posisi rumah tersebut pada peta SP 2020 WS dan sertakan nomor urut di samping noktah tersebut. Keempat,
Lakukan identifikasi seluruh nama penduduk yang tinggal di rumah tersebut dan sesuaikan dengan nama yang tercantum pada daftar penduduk atau DP. Lalu, salin nomor urut yang terdapat pada peta ke kolom nomor bangunan pada DP. Lakukan prosedur tersebut untuk setiap rumah dan bangunan yang ada penduduknya. Pastikan tidak ada yang terlewat ya. Apabila ditemukan penduduk yang belum tercantum namanya pada daftar penduduk atau DP, tambahkan dan lengkapi keterangan penduduk tersebut pada DP Blok 4C. Pastikan seluruh kolom terisi. Untuk penduduk yang berstatus sudah sensus penduduk online, tetapi perlu konfirmasi, petugas sensus perlu menanyakan informasinya kepada ketua atau pengurus SLS dan menuliskannya di blok 4B. Lengkapi isian rekapitulasi jumlah penduduk pada setiap halaman DP di blok 4A dan 4C. Secara garis besar, kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas sensus pada tahapan verifikasi lapangan yaitu 1. Penelusuran wilayah SLS. 2. Melakukan identifikasi setiap bangunan yang dihuni penduduk dan melaksanakan verifikasi penduduk yang tinggal di dalamnya. 3. Mencatatkan nama dan informasi penduduk yang ditemukan di wilayah SLS namun belum tercantum di DP. 4. Melaksanakan rekapitulasi jumlah penduduk hasil verifikasi lapangan. Sekian video pembelajaran Sensus Penduduk 2020. Karena cinta butuh pembuktian dan berpartisipasi dalam Sensus Penduduk 2020 merupakan salah satu bukti cinta kita pada Ibu Pertiwi. Selamat menjalankan tugas wahai abdi bangsa. Sensus Penduduk 2020 mencatat Indonesia.